Pemirsa, terkait dengan revisi Undang-Undang TNI yang kini menjadi isu krusial di mana belakangan ini menjadi perhatian luas. Isu ini menjadi penting karena terkait dengan keterlibatan aparat dalam ruang sipil yang semakin luas. Dalam kegiatan bagi-bagi takjil yang dilakukan oleh mahasiswa bersama masyarakat berlangsung Minggu sore 23 Maret 2025 di depan Kodim 1802 Sorong, Ketua Permahi Kota Sorong yang turut hadir dalam pembagian takjil bersama menegaskan bahwa revisi Undang-Undang TNI harus diterima dengan bijak oleh seluruh elemen masyarakat Indonesia. Menurutnya, revisi undang-undang ini diterima secara luas oleh masyarakat agar bisa menjadi langkah positif dalam pembaharuan hukum di negara kita. Revisi undang-undang TNI ini menjadi isu yang kemudian cukup krusial dan urgent mengenai soal keterlibatan aparat dalam selaku Ketua Permahi. Harapannya revisi undang-undang TNI ini kan sudah menjadi undang-undang. Harapannya ini diterima kepada seluruh elemen masyarakat seantero Republik Indonesia agar supaya menerima keberadaan ini. Adapun hal-hal yang sifatnya penolakan, saya selaku Ketua Permahi berharap teman-teman yang bekerja aktivis, bekerja mahasiswa agar supaya menggunakan cara-cara yang kemudian elegan, misalnya terjun kepada ruang-ruang hukum yang hari ini masih terbuka lebar. Adapun soal-soal misalnya hari ini kita bisa menguji materi pasal per pasal yang kemudian ada dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2025. Kemudian sekali lagi, di mana tempatnya di Mahkamah Konstitusi untuk menguji materi. Saya pikir itulah cara-cara yang elegan yang kemudian perlu kita gunakan daripada kita capek-capek turun demo dan memperhambat aktivitas-aktivitas yang lain. Sekali lagi saya keterlibatan pada aksi bagi takjil dalam soal undang-undang TNI ini, keterlibatan saya antara bagaimana masyarakat bisa menerima dan kemudian peka terhadap undang-undang TNI, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2025 ini, yang kemudian sudah keberlakuannya itu sudah ada. Gitu. Kalau soal geopolitik, saya kira memang ada faktor-faktor eksternal. Nah, hanya saja mengapa sampai undang-undang TNI ini perlu direvisi? Oleh karena pertama, sifat daripada hukum itu harus ada pembaharuan. Nah, oleh karena sifat pembaharuan inilah, maka otomatis undang-undang TNI yang awalnya tahun 2004 itu dirubah pada tahun 2012. Saya pikir begitu. Kegiatan ini bukan hanya sekedar bentuk kepedulian sosial, tapi juga sebagai sarana untuk mengajak masyarakat lebih peka terhadap dinamika hukum yang saat ini berkembang, khususnya mengenai Undang-Undang TNI. Anggreni Sumbung, CWM Channel.